Kenapa nggak lu sih? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di salah satu rumah Allah. Alhamdulillah. Di salah satu tempat bersejarah di Jakarta. Ya. Di salah satu majelis ilmu yang berada di Jakarta malam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan semoga kita benar-benar ikhlas di dalam menjalankan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk Asia, alumni Sekolah Islam Al-Azhar, dan YPIA, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yang terus istiqomah untuk mensupport dan menjalankan kajian ini. Dan juga tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada seluruh jajaran panitia ya, penyelenggara teman-teman yang sudah yang bantu, terus berjuang untuk menjalankan kajian ini setiap pekan, setiap Rabu, dan sebagiannya standby di sini dari jam 4 sore ya. Iya, Subhanallah. Banyak yang memang prepare untuk supporting acara malam tuh memang dari sore, bahkan sebelum asar mereka sudah datang. Masya Jadi Allah. habis asar mereka langsung set up semuanya. Ayo. Itu benar-benar yang itu kalau guru kan pahlawan tanpa tanda jasa tuh. Iya. Sama kayak mereka kali ya. Amin, insyaallah. Semoga Allah ganjar dengan pahala yang sangat baik. Semoga Allah berikan balasan yang lebih baik. Dan alhamdulillah malam ini insya Allah kita akan membahas sesuatu hal yang menarik dengan materi yang menarik insya Allah ta'ala. Dan seperti biasa nanti setelah materi kita akan ada tanya jawab. Di momen ini juga tak lupanya kita menghimbau, kita bersama-sama mengingatkan bahwa ada banyak saudara-saudara kita di belahan dunia yang sedang tertimpa bencana, yang sedang mendapatkan musibah, seperti halnya kita dengar ada saudara-saudara muslim kita di Rohingya. Kemarin kita update lagi kan ada bahwa mereka sedang mengalami kesusahan yang mengharuskan mereka keluar dari negaranya. Ujian. Kita doakan mereka, semoga mereka Allah berikan pertolongan dan Allah menangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Dan semoga juga itu bisa jadi bahan introspeksi kita bahwa kita dapat lebih bersyukur dari mereka karena Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, untuk datang ke masjid, untuk benar-benar memperagakan atau bukan benar-benar menjadikan Islam itu sebagai way of life gitu. Sahih. Masya Allah. Dan gimana kita juga nggak lupa untuk mengingatkan kepada seluruh brothers and sisters untuk senantiasa meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Lagi-lagi kita nggak bosan-bosan ya setiap pekan untuk mengingatkan untuk tidak lupa untuk meluruskan niat. Yang ada niatnya tadi kesini untuk cuci mata atau mungkin ada yang ingin hanya nongkrong di bazar, diluruskan lagi niatnya. Kita akan menuntut ilmu syar'i hari ini dan semoga ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kata para ulama kunci sukses menuntut ilmu itu ada dua ya. Yang pertama ilmunya yang benar, kedua hatinya juga harus bersih. Pertama ilmunya yang benar, hatinya juga harus bersih gitu. Bersih dari segala bentuk riya, ujub, sombong dan segala macam bentuk kekotoran gitu ya. Bahkan kata para ulama tuh hati itu ibarat wadah, ibarat gelas. Dan ilmu itu ibarat air gitu. Jadi kalau hati kita kotor, walaupun air zam-zam yang dituangkan ke dalam wadah itu tuh nggak berguna sama sekali. Wah, keren kali kau. Belajar aku kemarin. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ada apa kita malam ini maksudnya? Insya Allah malam ini kita akan seperti yang teman-teman sudah mendapatkan share-nya, kita akan membahas satu materi dengan judul Ketika Hidayah Menyapa. Sangat menarik ya? Iya, sangat menarik. Semua orang butuh itu. Dan memang lagi di Jakarta lagi ada fenomenanya gitu loh, anak-anak muda yang benar-benar gandrung terhadap Islam, yang membutuhkan, dan kita semua memang membutuhkan hidayah sampai akhir hayat kita. Dan insya Allah kita akan mendapatkan materi yang bermanfaat malam ini. Dan untuk broadcast info kajian dan artikel sebelum ilmu, kita mulai ada beberapa informasi seperti antaranya ini. Coba. Kita bisa update untuk artikel dan info kajian, bisa dicatat
Di WhatsApp bisa dicatat, yang belum mencatat bisa silakan dicatat. dikeluarkan HP-nya dulu yang ingin mencatat. Ya. Insya Allah nanti kita setiap pekan akan mengirim info-info kajian hari ini khususnya, dan mungkin beberapa artikel ilmu yang mungkin bisa kita dapat setiap pekan mungkin insya Allah. Yap, jadi kalaupun nggak datang tetap bisa catch ilmu apa yang disampaikan malam ini atau malam sebelumnya. Dan mohon maaf untuk yang sudah pernah register, Ya. kita saat ini tuh belum bisa melayani banyak tanya jawab di dalamnya karena memang sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk. Sementara Sementara belum bisa. Belum bisa deh. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa langsung ke ustadz-ustadz yang lain yang mungkin mumpuni untuk menjawab. Nah, makanya ketika sesi tanya jawab tuh benar-benar kita tanya tuh, benar-benar harus bersemangat untuk bertanya. It's okay, nggak apa-apa mau tanya segala sesuatunya, dan kita lebih senang kalau tanyanya sesuai dengan materi malam ini. Iya. Bisa dicatat di WhatsApp-nya untuk artikel info kajian dan artikel ilmu di 0878 784 05003. Diulangin 0878 784 05003. Atau di PIN BBM di 5 Eko 080 Delta 91. Di PIN BBM di 5 Eko 080 Delta 91. Insya Allah bermanfaat kedua sosial media ini untuk kita semua. Dan mungkin kita mulai saja kajian kita malam ini. Oh, satu lagi. Kalau di antara kita mungkin ada yang keluarganya tidak bisa hadir mungkin tadi karena hujan atau mungkin yang masih terjebak di kantor, terjebak di rumah atau dimanapun terjebak, kita live streaming kajian tiap pekan tuh insya Allah bismillah itu di YouTube Rabbanians, The Rabbanians. Jadi silakan subscribe atau search aja The Rabbanians. Nanti tinggal klik di paling atas itu ada tulisan live. Tinggal klik. Insya Allah hari ini kajian live mulai dari kita sekarang berbicara di sini. Mungkin mereka sekarang sudah mendengar. Ya sudah bisa lihat ya. Iya. Oke. Siapa guru kita malam ini? Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Al-Ustadz Mahfudz Humri Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah, dan kita tunggu nanti tanya jawabnya. Sekarang kita undang pemateri kita. Silakan Ustadz. Ustadz, tafadhal mashkurah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak bagi Ustadz dan keluarga. Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya dan yakinlah Allah taala akan menambah nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan yang kita hadapi. Kita berharap Allah mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan yang sebelumnya maupun setelahnya merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan orang yang duduk di rumah Allah di masjid, Nabi SAW beliau bersabda, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum
di rumah dari rumah Allah yaitu masjid. Mereka membacakan Al-Quran dan mempelajari apa yang ada di dalamnya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka yaitu ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Para jemaah yang dirahmati Allah, sering kita mendengarkan satu ungkapan, alhamdulillah dia telah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah dia sudah mendapatkan petunjuk. Apa itu hidayah? Yang kita sering, bahkan tidak hanya sering, sudah bisa dipastikan setiap hari minimal kita minta kepada Allah hidayah sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berikan kepada kami hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang tersesat. Banyak orang yang memahami bahwa hidayah itu terbatas kepada orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Atau lebih masuk lagi, ada juga yang memahami orang tersebut sudah banyak meninggalkan perbuatan maksiatnya, lalu dia rajin ke masjid, kemudian kita katakan dia dapat hidayah. Maka apa jawabannya? Jawabannya benar, namun perlu dikoreksi kembali dan perlu mendapatkan penjelasan kembali. Apakah cukup hidayah hanya dengan duduk sholat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat? Maka kita pahami hidayah. Apa itu hidayah? Sehingga ketika hidayah menyapa, mari kita sambut dengan sebaik-baiknya. Dan kapan orang itu bisa mendapatkan hidayah? Momentum apa yang menarik dia untuk bisa mendapatkan hidayah? Kalau kita melihat sejarah para pendahulu kita, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dapat hidayah. Padahal beliau orang yang paling keras permusuhannya kepada agama Islam dan kepada kaum muslimin. Ketika mereka sudah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, mendapatkan perlakuan yang keras dan kasar, mereka berhijrah ke Al-Habasyah. Itu yang pertama kali. Ketika mau hijrah, ditanyalah oleh Umar kepada Lailah binti Hasamah, istri dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhuma, mau kemana kalian? Kami mau hijrah ke Habasyah karena kalian telah menyakiti kami, kalian telah menyiksa kami. Maka di saat itulah para jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan secercah hidayah kepada Umar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau belum masuk Islam, ketika melihat orang Islam mau hijrah ke Al-Habasyah, dia merasa iba. Sampai Lailah mengatakan terheran-heran melihat Umar merasa iba dan simpati dan kasihan sampai orang Islam ini keluar dari negerinya. Lalu disampaikan kepada suaminya, yaitu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, kasus ini. Apa kata Amir bin Rabi'ah ketika disampaikan bahwa aku tidak pernah melihat kelembutan Umar ketika menyikapi kita mau pergi ke Al-Habasyah? Apa kata Amir bin Rabi'ah? Apakah engkau mengharapkan dia masuk Islam? Ya, ketahuilah, la tuslimu, ya, alladhi ra'aiti hatta tuslima himarul Khattab. Ketahuilah ya bahwa
orang yang engkau harapkan keislamannya tadi tidak akan bisa dia masuk Islam. Tidak akan pernah dia masuk Islam sampai keledai Al-Khattab masuk Islam. Ya. Sampai seperti itu keputusasaan. Karena apa? Melihat begitu hebatnya penyiksaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, permusuhan yang ditampakkan oleh Umar bin Khattab kepada kaum muslimin. Ketika sang istri pun menyampaikan kepada sang suami tidak percaya. Padahal biasanya kalau istri ngomong sesuatu pada suami itu kebanyakan ditelan mentah-mentah. Ini tidak. Kenapa? Karena begitu kerasnya. Ya. Tapi hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini ya dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Dan Nabi condong kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Kemudian menjadi apa? Menjadi orang penting dalam agama Islam, menjadi sahabat yang mulia yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi dan saudara sepersusuan dengan Nabi. Kalau Umar tadi sahabat beliau dan juga mertua beliau. Hamzah bin Abdul Muttalib, ketika Nabi SAW berada di Bukit Sofa, dicela dan disakiti oleh Abu Jahal. Kemudian budaknya Abdullah bin Jun'an melihat kejadian tersebut. Kebetulan Hamzah bin Abdul Muttalib lewat, disampaikan kepadanya kejadian tersebut. Lantas apa? Lantas ketika dia masih kafir, dia pegang dengan busur dan anak panahnya, didatangi Abu Jahal, ya, kemudian dikeprok, disikat kepalanya dengan busur anak panah. Ya, Abu Jahal sampai Bani Makhzum mau melawan, membela Abu Jahal, sama Abu Jahal dilerai. Kemudian apa kata Hamzah? Kamu jangan macam-macam sama Muhammad. Ketahuilah, ya, aku akan mengatakan apa yang dikatakan Muhammad. Aku akan meyakini apa yang diyakini Muhammad. Maka ini para jamaah rahmati Allah. Jadi hidayah lewat pada saat seperti itu. Padahal tidak niat untuk masuk Islam. Kita lihat ibunya Abi Hurairah. Abu Hurairah datang kepadanya, "Bu, masuklah ke dalam agama Islam." Ibunya menolak, bahkan mencela dan mencaci, mengata-ngatai sehingga Abu Hurairah sedih dan menangis. Namun dia tidak putus asa. Datang kepada Nabi SAW, minta, "Ya Allah, ya Rasul, tolong doakan." Nabi mendoakannya. Kemudian Abu Hurairah pulang. Sebelum sampai di rumah, ibunya mengatakan, "Jangan masuk dulu wahai Abu Hurairah." Lalu ibunya mandi, terdengar gemercik air dari luar. Kemudian apa para jamaah? Setelah mandi ibunya keluar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan kita lihat siapa paman Nabi, yaitu Abu Thalib. 40 tahun merawat Nabi SAW. Dari sejak kecil ayahanda beliau meninggal sampai beliau menjadi Nabi. Namun ketika menjelang wafatnya, Nabi mendatanginya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan, ya, asyhadu biha laka indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku nanti bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menoleh kepada Abu Jahal. Ya, menoleh kepada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Akhirnya dia meninggal dalam keadaan seperti itu. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Turun ayat, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Mari kita para jamaah, tentu saja ketika kita duduk di tempat ini, kita husnudzon, kita berprasangka baik kepada Allah, bahkan bersyukur. Ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika hidayah menyapa, sambutlah dengan gegap gempita. Ketika hidayah menyapa kita, terimalah dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Anda menerima pimpinan Anda, sebagaimana Anda menerima sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Karena memang hidayah itu sangat berharga, jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Hidayah sangat berharga, jauh lebih berharga dari apa yang kita miliki. Jangan salah paham yang namanya hidayah orang di luar Islam masuk Islam seperti contoh-contoh tadi. Dan itu akan terus berlangsung. Terus orang akan dapat hidayah untuk berbondong-bondong masuk Islam. Terus para jemaah. Namun yang perlu kita pahami, kita yang mendapatkan hidayah. Tentu saja kita semua di sini ketika ditanya apakah Anda mendapat hidayah? Iya. Iya. Kenapa Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Di mana katanya ada sebagian orang, saya pernah membaca, karena ihdinas siratal mustaqim lalu dia keluar dari agama Islam. Berarti kita belum dapat hidayah. Selalu minta hidayah berarti kita berada dalam kesesatan. Inilah pemahaman yang salah. Ketika memahami Al-Quran dengan akalnya sendiri. Maka kita lihat bagaimana para ulama memahami ihdinas siratal mustaqim. Ibn Rajab ya, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan yang namanya hidayah ada dua macam. Yang pertama adalah hidayah mujmalah, yang kedua adalah hidayah mufassalah. Adapun hidayah mujmalah adalah hidayah yang bersifat global. Kalau saya tanya di sini, apakah Anda beriman semua? Apa jawabannya? Ya. Beriman. Apakah Anda Islam semuanya? Apa jawabannya? Ya. Islam. Ketika ditanya lebih masuk lagi, apakah Anda tahu apa itu rukun iman? Semua hafal. Karena sudah sejak kecil di TK kita disuruh menghafal rukun iman. Apakah Anda juga semua tahu apa itu rukun Islam? Semua bisa menjawab di luar kepala. Tapi ketika diperinci bagaimana rukun iman yang pertama kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari kiamat, kepada takdir yang baik maupun yang buruk, maka jawabannya masing-masing akan berbeda. Dan perbedaan itu ya bisa ujung kiri dan ujung kanan, sehingga tidak bisa ketemu, alias pemahaman yang salah dan benar. Maka kita perlu hidayah tentang iman kepada Allah yang benar dan menghindarkan dari pemahaman yang salah. Atau kita perlu hidayah yang kita tidak tahu bagaimana beriman kepada Allah, tambahkan hidayah kita beriman kepada Allah. Itulah hidayah yang sifatnya terperinci. Saya berikan contoh fakta, kalau contoh ini barangkali masih belum bisa dipahami dengan detail. Contoh rukun Islam 5, yang kedua adalah kita mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Semua sholat tadi, semua sholat. Tapi saudara bisa melihat dan bisa saksikan satu dengan yang lain atau dirinya. Satu saja, sholat dibuka dengan apa? Dengan takbir. Bagaimana takbir? Bagaimana takbir? Nabi SAW menyuruh kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka saya pribadi melihat ada orang yang takbir Allahu Akbar, ya, lepas lagi, baca lagi Allahu Akbar di samping saya. Tapi bukan tadi sini, bukan, di tempat lain, ya. Di tempat lain. Allahu Akbar. Baru ketika imam mau ruku, baru Allahu Akbar, cepet-cepetan dia takbir. Apakah begitu? Ada juga Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Ini hidayah. Bagaimana Nabi takbir sejajar dengan kedua pundaknya, hadwa mankibaih tarotan, au hadwa udhunaih tarotan. Sejajar dengan kedua pundaknya, ya, terkadang sejajar dengan kedua daun telinganya. Ini satu, para jemaah. Berarti apa? Ketika hidayah menyapa, maka jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Memang benar, orang yang tadinya suka berzina, berhenti berzina dapat hidayah. Betul, dapat hidayah. Ketika tadinya orang tidak sholat, lalu dia rajin sholat, benar dia dapat hidayah.
Ketika tadi orang suka korupsi berhenti dari korupsi, benar, tidak dipungkiri, dia dapat hidayah. Tapi apakah dia hidayah itu berhenti di sana? Berhenti yang tadinya suka pacaran, suka berzina, lalu kemudian berhenti dari situ. Yang tadinya suka korupsi berhenti di situ saja? Tentu saja tidak, para jemaah. Oleh karena itu, Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, dengan hidayah. Apa makna hidayah di sini al-huda? Nabi menjelaskan al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak. Apa agama yang hak? Al-amal as-soleh, amal yang soleh. Ini para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu, ketika hidayah menyapa orang yang suka korupsi, pasti ada bisikan bahwa itu tidaklah baik. Itu hidayah menyapa. Jangan dibiarkan. Lalu dia berhenti dari korupsi. Hidayah menyapa. Jangan berhenti, lari ke masjid. Tegakkan 5 waktu, dapat hidayah. Jangan berhenti, pelajari bagaimana itu sholat. Sebagaimana Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, dapat hidayah. Jangan berhenti bagaimana khusyuk. Karena Nabi Allah berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat-solat dan solat wusta, solat asar. Jangan berhenti. Karena ketika kita dapat hidayah solat, kita belum dapat hidayah yaitu khusyuknya solat. Belum dapat hidayah yaitu khudu'nya solat. Ada khusyuk, ada khudu'. Khusyuk itu dengan hati, khudu' dengan anggota badan. Bagaimana kita meletakkan anggota badan ketika solat? Dijelaskan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Bapak Fulan, ya Mas Fulan, Mbak Fulan, Neng Fulan, ya, Kang Fulan, dia dapat hidayah, sudah ke masjid. Ya, ternyata korupsi jalan terus. Sudah ke masjid, bisnis bohong nggak pernah berhenti. Ya, sudah ke masjid, mahasiswa nyontek jadi kebiasaannya. Sudah ke masjid, korupsi waktu ketika kerja sudah direncanakan. Bahkan mengatakan, bukankah ini peraturan manusia, bukan peraturan Allah? Al-mu'minun ala syurutihim, orang beriman diikat dengan syarat-syaratnya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, ingat, kalau kita membatasi yang namanya hidayah, rajin ke masjid, yang namanya hidayah, sudah menutup auratnya, yang namanya hidayah, mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki, yang namanya hidayah, berbakti pada orang tua yang sebelumnya tadi durhaka kepadanya, betul, tidak salah. Akan tetapi tentu saja kita disuruh masuk ke dalam hidayah ini tidak parsial, tapi secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Karena ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus siratal mustaqim itu apa? Ulama tafsir bisa lihat tafsir Mukatsir, ya, tafsir At-Tabari, ya, Adrul Mansur. Kita lihat apa makna siratal mustaqim? Al-Islam. Maka ketika kita dapat hidayah, benar dia sholat sudah dapat hidayah, namun jangan berhenti di situ. Ketika hidayah menyapa, jangan berhenti, lanjutkan. Lanjutkan. Sebab kalau hanya berhenti, dapat hidayah, sudah sholat rajin, tapi bohong jalan terus. Sudah sholat rajin, curang dalam berbisnis jalan terus, dan seterusnya. Ingat, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an
yuqda ma alai ukhidha min khotoyahum faturihat alai thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, ya, dengan pikiran sebagaimana kita barangkali. Ya, kalau sudah berbicara masalah bangkrut, ya identik dengan harta, dengan modal. Apa kata para sahabat? Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Lalu Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut adalah dari umatku. Perhatikan, dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Bukankah itu yang kita katakan hidayah tadi? Alhamdulillah dia sudah sholat, dapat hidayah. Ya, datang membawa pahala puasa, alhamdulillah dia dapat hidayah. Datang bawa pahala zakat, kita katakan masya Allah orang itu sudah dapat hidayah. Yang tadinya pelit, bakhil, sekarang dia keluarkan zakatnya. Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi sayang dulu di dunia dia telah mencela dan mencaci maki orang, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan harta orang, menumpahkan darah orang lain, memukulnya, kemudian diambil pahala sholatnya. Yang tadi kita mengatakan, wah alhamdulillah saya dapat hidayah, sekarang saya sholat. Diambil pahala zakatnya. Yang tadi mengatakan, wah masya Allah Bapak Fulan sudah dapat hidayah, tadinya pelit, sekarang sudah keluarkan zakatnya. Diambil pahala puasanya, masya Allah. Jangankan yang wajib, yang sunnah Senin Kamis dikerjakan, bahkan juga yang puasa Daud dikerjakan sampai bibirnya kering. Pahala, diambil pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, kemudian habis semua pahala yang dia kumpulkan dan masih tersisa dosa-dosa dia kepada orang karena dia tidak mau menyapa atau menerima hidayah yang menyapa dia, dilanjutkan. Diambil pahala semuanya, habis pahalanya, tinggal dosa dia mengumpat pada orang, dosa dia yang mengambil hartanya orang, dosa dia yang menumpahkan darah orang, dosa dia yang memukul orang lain. Lalu apa para jemaah? Habis ya, pahalanya diberikan pada orang, dosa-dosa orang diberikan kepada dia. Jadi bukan hanya untung yang hilang, tapi juga modal yang habis, lalu dilempar ke dalam api neraka. Maka ketika hidayah menyapa kita para jemaah, sekarang kita sholat, maka kita bergerak kembali. Bagaimana sholat saya? Karena Allah sudah mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Jaga sholat-sholat, kata Ibnu Katsir dalam tafsir mengatakan, Ibnu Katsir ulama tafsir, ya, beliau mengatakan apa? Jaga waktunya, jaga rukun-rukunnya, jaga berjamaahnya, jaga khusyuknya. Kalau kita mau jujur, pasti di situ masih banyak hidayah-hidayah yang belum kita raih para jemaah. Hidayah tadi saya sebutkan sebagaimana perkataan atau penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, yaitu kitab syarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, beliau katakan hidayah ada dua, mujmalah dan mufassalah, global dan terperinci. Maka kalau saudara sudah mengakui dan menyadari, mensyukuri dapat hidayah secara global, masuk agama Islam, sudah sholat, maka tentu jangan berhenti di sana. Mari kita pelajari bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana haji. Khudhu anni manasikakum. Ini para jemaah, karena hidayah ya adalah ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu apa para jemaah? Ilmu adalah sebagaimana penjelasan Ad-Dhahabi, al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahabah.
Ilmu adalah apa yang difirmankan Allah, itulah Al-Quran. Apa yang disabdakan Nabi, itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi penjelasan para sahabat. Nah, inilah para jemaah yang akan memberikan jaminan kepada kita untuk mendapatkan 3 perkara yang sangat besar. Pertama, ridhonya Allah. Kedua, surganya Allah. Ketiga, kemenangan yang besar. Sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah. Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri min tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, siapapun mereka, alladzina umum di sini, siapapun sampai hari kiamat. Ya, siapa muhajirin dan ansor? Adalah sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Ingin mendapatkan ridhonya Allah, ikuti bagaimana mereka memahami hidayah ini. Ingin mendapatkan surganya Allah, ikuti dari belakang jejak para sahabat Rasul. Bagaimana kita mendapatkan kemenangan yang besar, ikuti mereka. Sampai Imam Malik mengatakan, lan yasluha amru hadil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik urusan umat ini kecuali dengan kebaikan umat-umat dahulu, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an. Semoga ini bermanfaat. Maka malam ini tema ketika hidayah menyapa, kita pun juga sering disapa oleh hidayah. Kita sering disapa oleh hidayah. Jangan sia-siakan. Mari kita lanjutkan. Ya, insya Allah kalau kita menyambut sapaan hidayah, apa firman Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan jalannya kepada mereka. Nabi bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, dimudahkan memahami agama ini. Para jemaah, ini yang bisa saya sampaikan, ya, karena waktu memang terbatas. Ketika hidayah menyapa, insya Allah pada kesempatan berikutnya adalah temanya, jangan kau sia-siakan hidayahmu. Ya, sehingga bagaimana kita merawat, menjaga hidayah ini, insya Allah, ya saya dikasih waktu lagi pada kesempatan yang lain, ya, jangan kau sia-siakan hidayahmu. Nah, insya Allah kita akan bahas bagaimana kita menjaga dan merawat hidayah tersebut. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Terakhir, orang dapat hidayah, momentum apa saja bisa dijadikan kesempatan hidayah menyapanya. Apapun kondisi dan keadaannya, sebagaimana tadi kita dengarkan bersama. Bahkan mungkin dia pada dirinya dia bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Falitafadhal masykuran. Ya, syukran, Ustaz. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sebelum kita lempar untuk sesi tanya jawab, Ustaz, ada hal yang menggelitik ana ini. Ketika kalau hidayah itu berkaitan dengan takdir, Ustaz, ya, kenapa ada orang yang mendapatkan hidayah dan ada yang tidak? Bagaimana ada orang menganggap bahwa mungkin Allah tidak adil, atau bagaimana dengan fenomena ini, Ustaz, pernyataan ini? Silakan, Ustaz. Iya. Ketika kita berbicara hidayah itu apakah takdir, maka jawabannya adalah semua yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah. Setuju? Apakah ada yang tidak setuju bahwa semua kejadian di alam ini atas kehendak Allah? Kemudian yang kedua, orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang haji, bukankah itu kehendak Allah? Orang yang berzina, orang yang membunuh, apakah itu kehendak Allah? Maka di sini banyak mengatakan bukan kehendak Allah. Maka di sini para ulama menjelaskan
hidayah itu ada dua macam, kehendak ada dua macam, takdir ada dua macam, yaitu kehendak kauniyah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauniyah seperti pernyataan pertama bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah. Hidayah syar'iyah maksudnya adalah kehendak syar'iyah, iradah syar'iyah maksudnya adalah kehendak Allah yang mengandung cinta dan ridhonya Allah. Allah cinta dan ridho kepada orang yang sholat, tapi tidak cinta dan tidak ridho kepada orang yang berzina, karena Allah melarang. Dan Allah memberikan kepada kita yaitu perangkat, ya, berupa akal. Allah memberikan petunjuk berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga memberikan potensi untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, maka di sini ya tetap harus ada yang namanya keinginan. Sebagaimana firman Allah, ya, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa mau memberi dan mau bertakwa dan membenarkan surga, kami mudahkan dia. Barang siapa ya yang pelit, membakhila, wastaghna, merasa cukup dari Allah dan mendustakan surga, kami sulitkan dia. Maka di sini para jemaah, ketika hidayah menyapa harus ada goodwill dari kita, harus ada keinginan. Nah, ketika ada keinginan di situ, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keinginan kepadanya. Maka urusannya ada dengan hati kita. Oleh karena itu, semua di sini sepakat bahwa ketika antum ya mau mengerjakan sholat, sudah di sini ada bahwa sholat itu wajib. Ketika orang itu mau korupsi, dia tahu bahwa korupsi itu tidak boleh. Ya, maka di situ berperang antara bisikan yang melarang dia untuk korupsi dan bisikan yang mendorong dia untuk korupsi. Sebagaimana firman Allah, ya Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu, ya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan yang meluruskannya. Allah mengilhamkan kepada nafsu itu apa? Bisikan yang baik dan bisikan yang buruk. Dan sungguh beruntung siapa? Ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan nafsunya, membersihkan jiwanya. Maka di sini harus ada kemauan bagi kita untuk membersihkan jiwanya. Dan sungguh merugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Maka kalau ditanya ya hidayah tadi, kenapa Mas kok enggak sholat? Sudahlah, jangan banyak bacot. Ya. Kalau memang Allah ngasih hidayah sama saya akan sholat. Ya. Gitu. Tapi ketika ditawarkan, ini satu piring nasi goreng spesial, ini satu piring pasir, kenapa nggak pernah salah? Milih nasi goreng apa pasir? Nasi goreng. Milih nasi goreng, kenapa nggak pernah salah? Ya, kenapa ketika suruh milih sholat dan tidak sholat, ya selalu milih nggak sholat, selalu milih untuk berzina, alasannya takdir. Nah ini, kenapa? Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu ada orang bilang hati nurani tidak bisa ditipu. Nah, hidayah ketika menyapa nurani jangan disia-siakan. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Lalu bagaimana dengan Ustaz? Ana pribadi pernah mendapatkan pengalaman bahwa ada orang yang bingung dengan agamanya, dia Muslim, lalu dia bingung dengan Islam sendiri, lalu dia mencoba mencari hidayah sampai harus ke luar negeri, sampai harus ke Mekah, ke Madinah, ke 3 kota suci sampai ke Al-Aqsa, yang akhirnya pun ketika dia pulang ke sini justru dia tidak mendapatkan apa-apa, justru pikirannya agak melenceng gitu Ustaz. Bagaimana dengan hal ini? Apakah kita harus menjemput hidayah sampai jauh-jauh Ustaz, atau ada di sekitar kita hidayah tersebut? Iya. Sebenarnya ketika antum saudara di sini semua berada di atas iman dan Islam, itu adalah hidayah. Dan itu sepakat, dan itu diterima. Untuk kemudian mencari bukti akan keyakinan yang dia yakini, lalu dia mencari dengan cara dia, yang pada akhirnya ketika dia melanglang buana,
menuju tempat-tempat yang jauh, lalu kembali dia dengan melepas iman, tentu ini sangat disayangkan dan sangat disesalkan. Ya, itu terjadi seperti itu. Maka di sini ketika saudara meyakini agama Islam, meyakini dan beriman kepada agama Islam, tentu cara mencari pemahaman Islam ini seperti yang saya katakan tadi, hidayah mufassalah, tentu saja harus dari orang-orang yang mengerti agama Islam. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Ya. Dan kalau kita berbicara hidayah apakah perlu dicari yang jauh? Ya, kalau Allah Ta'ala memberikan firman-Nya, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apakah kamu tidak mau memperhatikan? Pada diri kita ini juga ada yang bisa kita ambil hidayah-hidayah. Kenapa harus jauh-jauh? Ya, sehingga membuat mereka sebagian dari yang disebutkan pengalaman tadi malah melenceng dari pemahaman Islam. Ya, naudzubillah. Iya. Kalau fenomena anak muda ini, Ustaz, hidayah itu terkesan mengekang. Ya? Mengekang, sulit tidak bebas. Tidak bebas. Lalu iya. di anak muda ketika kita bicara hidayah seperti ini, kayaknya tunggu dulu deh. Saya tanya kepada antum, mana bebas apa? Ini anak-anak muda nih, Ustaz. Ya, bukan antum ya. Ya, sekarang kita ya Ustaz. Jadi ketika ingin mendapatkan hidayah pun ada ketakutan gitu ketika nanti ada rules-rulesnya yang membatasi kehidupannya karena tidak bisa kerja di sini lah, contohnya tidak bisa melakukan aktivitas di sini lah. Fenomena ini seperti ini bagaimana, Ustaz? Iya. Sebelum saya jawab, terkekang lawannya adalah bebas. Ya. Orang-orang pinginnya hidup itu bebas. Seperti bebas orang-orang mengatakan free love, ya, free sex dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Dan kita lihat bagaimana orang yang mengatasnamakan kebebasan, ya, kemudian minum narkoba, minum minuman keras, apakah itu yang dikatakan bebas? Bukankah itu mereka terkungkung, ya, dan terkekang oleh narkoba yang sedang dia candu? Ya, bukankah kita sering mendengar budak nafsu? Ya. Budak nafsu, padahal dia mau bebas, dia jadi budak. Orang yang bebas adalah ketika dia mau mengikat dan mengekang dirinya untuk taat kepada Allah. Itulah orang yang merdeka. Ya. Jadilah Abdullah, hamba Allah akan merdeka, saudara. Jangan menjadi hamba nafsu, jadi budak nafsu, budak harta, budak wanita, budak tahta, dan seterusnya. Maka orang yang mengatakan bebas atas nama kebebasan, ya, kemudian narkoba, pecandu, bukan bebas. Yang tadinya mengatasnamakan kebebasan. Begitu pula silakan dianalogikan kepada kasus ini ketika seseorang ketika dia mendekat kepada hidayah, semakin dia terkekang kehidupannya. Ya. Padahal kalau mau dipikir, ketika dia jauh dari hidayah, dia lari, ya, ketika menjauh dari pengertian keterkekangan dalam hidayah, dia berpindah kepada keterkekangan yang lain, bukan kebebasan. Dia terkekang dengan hawa nafsunya, dia terkekang dengan keinginannya, ya. Dia terkekang dengan apa yang dimau. Sementara Allah SWT telah mengatur, jangan, kalau kamu mau seperti ini, mau ini harus seperti ini. Kalau kamu itu harus begini. Oh enggak, saya maunya seperti yang saya mau. Bukan itu bebas, karena apa? Pada hakikatnya adalah dia telah terkekang dengan dirinya. Makanya ada istilah budak nafsu. Ya. Budak itu kan orang yang tidak terkekang, orang yang yang terikat, terkekang. Kita sendiri sudah mengakui budak nafsu. Dia sudah menjadi budak nafsu. Ya. Kemudian dia pecandu narkoba, tidak bisa lepas dari itu. Yang tadinya bebas, ini. Tolong, ya, sebenarnya dia telah kontradiksi dengan keadaannya, ya. Ketika dia mengatakan kalau saya semakin dekat dengan hidayah Islam semakin terkekang, maka pada hakikatnya dia telah lari dari keterkekangan Islam menjadi keterkekangan pada keterkekangan yang lain. Terkekangnya Islam, semakin kita terkekang dengan Islam semakin kita bebas. Masya Allah. Karena kita hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita berhubungan dengan Allah, yang lain itu kecil. Yang lain itu mudah, yang lain itu insya Allah tidak ada nilainya. Dan ketika kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dibesarkan, ya, oleh apa? Oleh lingkungan kita.
Ya, hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu faraqallahu amrahu, faraqallahu alaihi amrahu, ya, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghimah." Perhatikan hadis ini, hadis yang sahih. Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia semata, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah ya akan memberikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya. Terkekang dia, kurang saja, ini kurang, ini kurang. Dan dunia tidak akan pernah datang kepada dia kecuali apa yang sudah ditetapkannya untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan menolong urusannya dan Allah akan memberikan rasa cukup di hatinya dan dunia akan datang kepada dia dengan terhina. Ketika kita membesarkan Allah, dunia akan datang dengan terhina. Ya, bahkan kalau perlu kita order sama fulan, oh jangan dia lama, nggak masalah, harus waiting list, harus bayar dulu, nggak masalah 5 bulan, yang penting fulan. Karena dia jujur dalam berbisnis. Kenapa engkau jujur? Ya karena jaga customer, bukan karena Allah. Karena dunia. Kenapa engkau jujur? Ya sekarang ini saingan banyak. Kita harus jaga brand, bukan karena Allah. Kenapa engkau jujur? Karena Nabi mengatakan iyyaka wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati engkau dari kebohongan, karena bohong menyeret orang kepada dosa dan dosa menyeret orang kepada neraka. Ini karena Allah, maka dunia akan terhina ikut. Wow. Ya, kalau kita mau terkekang dengan Allah, dunia akan bebas untuk ikut kita. Tapi ketika kita mengikat dengan dunia, belum tentu dunia dapat, sudah pasti di hadapan Allah kita akan menjadi yang celaka. Ya. Maka jangan kita kecil hati. Ya, tansurullah yansurkum, yusabit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan mengokohkan kalian. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir dari kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Namun ketika kita dapat ujian tentu harus bersabar. Karena ketika orang itu beriman dan naik imannya, maka dia akan kena ujian. Semakin pohon itu tinggi, semakin angin kencang menerpa. Tapi ingat, pohon apa yang tinggi diberikan permisalan oleh Quran. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Tidakkah kau melihat Allah memberikan permisalan, ya, kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Apa kalimat yang baik? La ilaha illallah. Lihat tafsirnya, surat Ibrahim, ya. Dengan pohon yang baik. Di mana pohon yang baik? Akarnya menancap ke bumi dalam dan cabangnya tinggi menjulang ke langit. Yang bisa diambil buahnya kapan saja seizin Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kalau di kita kira-kira pohon apa yang buahnya bisa diambil setiap saat, kemudian dia tinggi menjulang? Pohon apa kira-kira? Kelapa. Ya? Kelapa. Pohon kelapa, Masya Allah. Ya, pernah lihat pohon kelapa di pinggir pantai? Ya. Tinggi menjulang, buahnya siap disantap, airnya siap diminum, Masya Allah di pinggir pantai. Ya. Angin menerpa sehingga orang mengatakan apa? Lambaian pohon kelapa. Apa maksudnya? Ketika iman kuat, meskipun sebesar apapun cobaan dan ujian akan terasa indah, sehingga kita katakan angin yang menerpa pohon kelapa dengan apa? Lambaian pohon kelapa. Artinya apa para jemaah? Bagi orang yang beriman, ujian akan merasa indah. Oleh karena itu jangan heran kalau itu dimiliki Nabi dan kita mencontoh Nabi. Apa akhlak Nabi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu yaqul alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi wa sahih al-Albani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja bagi Allah, ya dengan nikmatnya sempurna semua kebaikan. Dan ketika beliau mendapatkan yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli halin. Tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Apakah ketika saudara ya sudah hidayah menyapa Anda, dirawatlah oleh saudara,
tinggi, angin menerpa. Apakah mau ikut angin? Tinggi, angin menerpa, ya, mobil hilang, kerjaan hilang. Alhamdulillah bisa bicara begitu. Istri pergi, suami pergi. Kalau suami istri pergi, alhamdulillah karena bisa nyari lagi. Ya. Nah, inilah Nabi ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah. Apakah saudara bisa? Mobil saudara hilang, alhamdulillah ala kulli halin bisa? Ini para jemaah, insya Allah. Ya, makanya jangan heran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau engkau penjarakan aku, itu merupakan kesendirianku dengan Allah. Kalau engkau usir aku, itu merupakan rekreasiku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau bunuh aku, itu syahid bagiku. Coba. Ya, ucapan ini keluar dari orang yang apa? Yang imannya begitu kuat. Bagaikan pohon kelapa yang begitu tinggi, yang berbuah kapan saja bisa dinikmati dan bisa disantap. Kemudian terpaan angin yang menerpa pohon kelapa di pinggir pantai, ya, bukan mengganggu dia, tapi apa? Sampai orang menulis, sampai mengambil gambarnya, ya apa? Lambaian pohon kelapa, lambaian nyur. Kita sering mendengarkan itu, sehingga menjadi lebih indah. Oleh karena itu para jemaah, Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka lil mu'min. Ya, in asabahu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Ketika dia hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman. Ketika dia dapat nikmat dia bersyukur dan jadi kebaikan. Dan ketika dapat musibah dia bersabar dan musibah itu menjadi kebaikan, bukan sebaliknya. Ya. Nice, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Tapi ini bukan orasi ya. Ini ilmu Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kita buka sesi tanya jawab, silakan. Bagi yang mau bertanya. Kita buka dari brother side lebih dahulu ya kali ini. Mungkin kita buka dari kanan tidak ada, mungkin dari tengah. Silakan panitia bersiap untuk mikrofonnya. Yang di belakang pakai kacamata. Mungkin ya dipasing. Silakan sebutkan nama, tempat tinggal, dan mohon sesi ini sangat menarik. Jadi kalau bisa pertanyaannya yang sesuai dengan materi agar mengerucut dan kita bisa melebarkan lagi tema malam ini. Silakan Mas. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hasri Perdana dari Cibubur. Iya. Oke, silakan. Berkaitan dengan perintah mufasalah. Tadi Al-Quran bersifat mufasalah, artinya terperinci. Iya. Dan ketika hidayah menyapa, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita Ustadz ketika kita menjalankan hidayah secara mufasalah, baik itu ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Iya. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita sekarang hidup di negara sekularisme, kita kadangkala terpecah begitu Ustadz ketika kita menjalankan ibadah muamalah, karena katakanlah kita kerja potensi ribawiyah besar. Iya. Bagaimana sikap kita menjalankan hidayah yang secara kafah ketika dihadapkan dengan kondisi kita hidup di negara yang sekularisme? Terima kasih, sudah cukup. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustadz. Memang dalam hal ini ya, kalau ada tadi kan masih belum spesifik kasus apa yang terjadi pada saudara misalkan, namun lebih masih sifatnya global ya, belum mufassalah, masih mujmal ya, masih mujmalah apa yang antum sampaikan. Misalkan kalau kita langsung berinteraksi dengan hal-hal yang riba, ya tentu saja di sini jelas ya hidayahnya, petunjuknya. Disuruh apa? Disuruh meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah berfirman, wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba itu. Ya. Kemudian seharusnya
ya kita harapkan dengan adanya kesadaran itu maka muncullah nanti mudah-mudahan lembaga-lembaga keuangan yang memang tidak ada riba sesuai dengan ekonomi perekonomian Islam. Dan itu perlu sabar dan perlu proses. Ya. Adapun kita, apakah kita berinteraksi langsung atau tidak, maka di sini kita lihat. Kalau langsung, kalau masih mengatakan kita nggak bisa bebas, nggak bisa apa. Ya Allah berfirman, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah muka bumi dan cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini intan surullah yansurkum musabbit aqdamakum. Ya. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Tapi kalau kita mungkin menginduk kepada ini, kepada suatu lembaga atau usaha, lantas di situ mungkin pemodalnya, ownernya seperti itu, sementara Anda memiliki keahlian, di mana keahlian tersebut hal yang sah-sah saja, maka di sini gak ada masalah, ya, gak ada masalah, ya. Meskipun seandainya ada yang lebih baik, bisa mengambil lebih baik. Karena apa? Karena yang tidak benar adalah yang lain. Tapi kita di sini, ya, punya apa? Punya keahlian, ya. Kita menjual keahlian di situ. Allahu a'lam bishawab. Ya. Begitu jawaban Ustadz, masih ada mau ditambahkan mungkin? Gimana? Cukup? Cukup sih. Cukup, oke. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke Sister Said ya, yang mikrofonnya sudah siap. Silakan. Nama dan tempat tinggal dan pertanyaannya langsung sesuai materi. Dan satu aja ya pertanyaan. Satu aja ya? Jangan ada dua, ada tiga. Karena kita ada pertanyaan dari medsos juga ya, nanti insya Allah ya. Dan nanti di bawah kita akan ada sambung lagi bersama Ustadz. Mungkin ada pertanyaan yang bersifat private atau yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, bisa ditanya di bawah. Baik sisters maupun brothers. Silakan yang udah memegang mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani dari Mampang. Oke, Stefani. Silakan Mbak. Silakan. Menjelaskan tentang hidayah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan sekutip kalimat bahwa manusia hidup harus mencapai atau mendapatkan taufik dan hidayah. Apakah benar orang yang sudah mendapatkan hidayah belum tentu mendapatkan taufik? Mohon dijelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Syukron Ustadz. Iya, bagus pertanyaan Stefani. Iya. Masya Allah. Silakan Ustadz. Iya, bagus pertanyaannya. Ya. Tadi saya membahas pembagian hidayah dari satu sisi. Dari sisi yang lain, ya Ibnu Rajab juga menjelaskan sebagaimana tadi disampaikan bahwa hidayah pembagian dari sisi yang lain juga dibagi dua, yaitu namanya hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Ya. Hidayatul irsyad adalah hidayah yang sifatnya itu adalah penyampaian ilmu. Seperti yang dilakukan oleh nabi, para ustadz, para dai dan seterusnya, para guru, ya. Sebagaimana firman Allah, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Ini maknanya hidayatul irsyad atau hidayatul ilmi atau hidayatul bayan. Hidayah yang bersifat penyampaian berupa ilmu. Adapun hidayah taufik sama seperti yang sering kita dengarkan pada pengajian-pengajian. Biasanya di akhir pengajian ustadz itu biasanya ngomong wabillahi taufik wal hidayah. Maksudnya apa? Ya, bagi yang mendengar pengajian yang tidur bangun karena dianggap pengajian selesai, konsumsi keluar. Ya. Ya. Padahal maksudnya apa? Wabillahi taufik wal hidayah maksudnya adalah meskipun semua dalil ya disampaikan sampai nyompros ya, maka apa? Taufik itu dari Allah. Apa maksud taufik dari Allah Ta'ala? Anda menerima, kemudian menjalankan dan mengamalkan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini, oleh karena itu ketika Nabi mendatangi Abu Thalib yang pamannya sendiri, tidak bisa. Ketika mendatangi anak seorang Yahudi yang bapaknya Yahudi, ya, anaknya ketika diajak masuk Islam menoleh ke bapaknya. Bapaknya menganggukkan, ikuti Abul Qasim dan ikuti Nabi, baca kalimat syahadat, meninggal dia. Sebaliknya dengan Abu Thalib, sampai dikatakan ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan
Asyhadu biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah sebagai apa? Sebagai persaksian nanti aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat kepada Abu Jahal. Abu Jahal, apakah kamu mau meninggalkan nenek moyangmu? Nah, inilah ya pentingnya perkawanan ya. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik, insya Allah dapat hidayah, baik hidayatul irsyad maupun hidayatul taufik ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang sangat tergantung kepada agama kawan dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa kamu berkawan ya. Ya Masya Allah. Bagaimana Stefani? Ya cukup. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita sekarang ke pertanyaan live streaming. Live streaming. Tapi sebelumnya ada yang menggelitik nih. Gimana? Ini dari tadi kita membahas hidayah Ustadz. Apa sih untungnya hidayah bagi kita kalau anak muda ada tanya gitu Ustadz? Apa? Untungnya dapat hidayah itu apa sih bagi gue gitu Ustadz? Ya, Tanda-tanda. nggak perlu dijawab. Ya. Sudah pasti beruntung karena orang sepakat kalau sudah dengar kata hidayah konotasinya positif, sudah semua. Baik yang belum dapat apalagi yang sudah dapat. Ya, yang belum dapat, kenapa sih kamu gak sholat? Saya belum dapat hidayah. Kan itu sebuah apa? Sebuah ungkapan seperti penyesalan. Ya. Hatta orang yang menentang, sudahlah mas, jangan banyak bacot. Kalau emang aku dapat hidayah, aku sholat. Itu juga sebagai pengakuan dia bahwa hidayah itu penting. Maka semua orang sepakat bahwa hidayah itu penting. Tapi yang jadi persoalan adalah goodwill untuk mengejar dan meraih hidayah itu sendiri. Ketika hidayah menyapa, maka sambutan orang itu ternyata berbeda-beda. Ya, oleh karena itu dengan perbedaan sambutan maka berbeda tingkat iman satu dengan yang lain. Semuanya beriman tapi tingkatnya berbeda-beda. Surga juga bertingkat-tingkat, dimasuki oleh orang yang memang tingkat keimanan yang berbeda-beda. Tingkat iman dan hidayah itu kembali kepada tingkat ilmu. Oleh karena itu Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dari kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka kalau ingin mau meningkat ya derajatnya, derajat hidayahnya, derajat imannya tidak bisa kecuali dengan meningkatkan ilmu. Bagaimana dengan meningkatkan ilmu? Ya mudah-mudahan bisa rajin datang ke majelis ilmu ya diantaranya di sini atau di tempat yang lain yang di situ diajarkan Al-Qur'an, diajarkan hadis Rasul, bagaimana para sahabat memahami Al-Qur'an dan hadis tersebut. Demikian. Masya Allah, syukur Ustaz. Jazakallah khair. Silakan Abdul Razak dari kita ada pertanyaan dari medsos nih Ustadz, silakan. Ada pertanyaan dari sosmed. Memang kita tadi yang kita sampaikan bahwa kita kajian ini terselenggara secara live streaming. Jadi mereka di sana mungkin juga punya pertanyaan. Itu pertanyaannya serupa ya rata-rata itu. Bagaimana kita Ustadz mengetahui bahwa hidayah itu hari ini datang kepada kita. Dan bagaimana kita mengetahui esok hidayah itu pergi dari kita. Dan itu tanda-tandanya yang bisa kita lakuin apa agar kita bisa bersiap untuk ketika hidayah itu datang kita langsung menyapa dan ketika dia pergi kita langsung tangkap kembali gitu Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baiklah. Saya menjawab dengan pertanyaan ya. Iya Ustaz. Ketika orang itu menyadari bahwa sholat adalah penting dan dia melihat ketika orang datang ke masjid, hatinya itu merasa damai, merasa tenang. Sebab kalau tidak, orang-orang akan mengganggu kita untuk sholat. Karena mereka meyakini, yang nggak sholat meyakini. Ya, sampai ada pernyataan, ya saya betul nggak sholat, tapi kalau Quran dihina saya nggak terima. Ini, ya artinya itu apa? Ini merupakan apa? Hidayah sebenarnya. Tapi dia berhenti di situ. Ya, hidayah menyapa dia berhenti di situ, ya tetap nggak sholat. Ya sama juga menghina Quran akhirnya. Ya. Oleh karena itu ketika hidayah menyapa kita, harus kita respon dengan baik. Nah, respon dengan baik inilah ya yang akan memberikan hidayah kepada kita untuk istiqomah. Sehingga para ulama juga menjelaskan ihdinas siratal mustaqim juga maknanya minta istiqomah di atas hidayah. Nah, lantas apakah hidayah itu bisa pergi? Jawabannya iya. Ya, ilmu bertambah dan berkurang. Bahkan Nabi SAW disuruh minta hidayah kepada Allah berupa ilmu, tidak pernah disuruh minta yang lain tambahan kecuali ilmu. Qul Rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikan aku ilmu, tambahan ilmu.
Nah, ketika hidayah mau pergi juga kita bisa merasakan ya iman berkurang karena korelasi iman, ilmu, hidayah itu berbanding lurus ya. Ketika iman berkurang, ilmu berkurang, ya, hidayah berkurang. Ya. Ketika iman bertambah, ilmu bertambah. Nah, ilmu di sini bertambah, manfaatnya bertambah para jamaah. Nah, oleh karena itu ketika kita bisa merasakan bahwa hidayah itu pergi, ya, dengan hati kita bisa melihat ketika kita senang melakukan kebaikan dan sedih melakukan keburukan, berarti hidayah masih bersemi di kita. Sebagaimana Nabi bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyatu fa huwa mu'minun, rawahun Nasa'i. Barang siapa yang membuat senang perbuatan baik yang dilakukan dan membuatnya sedih perbuatan buruk yang dilakukan, itulah iman bersemi dalam hatinya. Dan ketika kita ini saya kok malas sholat, ini sudah mulai malas, itu hidayah yang mengatakan dia, kenapa kamu malas? Tapi setannya membisikkan, kamu masih mendingan, temanmu tuh gak pernah sholat sebelahmu itu. Ya, teman sebelahmu tuh gak pernah sholat, kamu masih mendingan, masih bolong-bolong. Ini belum sama sekali ini. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang seperti itu, maka ketika di saat kita merasakan merasakan hidayah itu akan pergi, harus kita tangkap dengan cara apa? Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun saja engkau berada. Kemudian ada isyarat, meskipun berusaha bertakwa, suatu saat akan terjerumus. Maka ketika terjerumus dan merasa akan terjerumus, ya, bahkan sudah terjerumus, jangan putus asa. Apa? Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan jelek tadi, terjerumus tadi, ya, hidayah pergi, hidayah mau pergi dengan iringi dengan yang baik. Dengan apa? Istighfar. Dengan apa? Datang ke majelis ilmu. Dengan apa? Berkawan dengan orang-orang yang soleh. Dengan apa? Minta, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Dengan apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dengan apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Maka kita harapkan tetap kita yaitu istiqomah. Demikian. Syukron Ustaz. Itu tadi mungkin termasuk dari tips-tips kita mempertahankan hidayah Ustaz, atau mendapatkan hidayah. Mungkin sekarang Brother Said, pertanyaannya? Terakhir mungkin ya. Terakhir mungkin. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab di bazar. Di bawah insya Allah kita lanjutkan Ustaz. Silakan. Alhamdulillah Ustaz. Insya Allah bersedia. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Seputar materi malam ini? Ada? Silakan. Silakan. Mungkin kalau yang ini bukan nama tempat tinggal, nama dan kelas berapa? Nama dan kok belum pulang gitu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mikrofonnya nyala? Nyala? Hidup mikrofonnya on? Oke, didekatkan. Nama saya Akbar. Akbar, silakan Akbar. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar cerita seorang wanita, dia hafal Quran, hafal hadis, tapi dia bukan seorang muslim. Jadi dia seorang yang kafir. Nah, bagaimana dengan keadaan seorang orang yang kafir, dia sudah berusaha mencari hidayah, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah itu, dan dia tetap masuk neraka kan? Nah, maksudnya Allah kan pasti adil, cuma gimana ini korelasinya? Dia sudah berusaha mencari hidayah tapi tidak dapat. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Terima kasih Akbar. Terima kasih. Silakan Ustaz. Tadi Anda mengatakan dapat berita, ya. Berita itu bahasa Arabnya al-khobar, ya, dan kaidahnya al-khobar yahtamilu sidq wal kadhib. Khobar atau berita itu bisa benar bisa salah. Oleh karena itu sekarang medsos dan macam-macam jangan langsung, harus tabayyun, tasabbut, ya. Idza ja'aka fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, tabayyun, jangan langsung disebarkan, enggak boleh. Nah, oleh karena itu berita tersebut ya boleh dibilang ada kontradiksi. Wah, oleh karena itu dicek, ya, apakah benar ada orang belum masuk Islam sudah hafal Quran, sudah hafal hadis semuanya. Apa benar? Ya, kontradiksi itu. Ya. Orang belum iman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menghafal Al-Qur'an. Ya, Anda bilang hafal Quran, hafal hadis. Hadis ada Kutubut Tis'ah, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, semuanya. Masya Allah, jadi ulama dia.
ya. Masya Allah. Maka berita itu menurut saya kontradiksi, ya, perlu dicek kebenarannya, ya. Namun kalau ada orang sudah berusaha, ya, membaca terjemahan Quran, membaca terjemahan hadis, kemudian tidak bisa dapat hidayah, ya memang tidak aneh, ya. Karena apa? Karena kaidah-kaidah baca Quran belum dia dapatkan, ya, belum didapatkan. Nah, oleh karena itu kalau sampai kan tadi kenapa nggak sampai dapat hidayah? Dia sudah hafal Quran, sudah berhadis, maka saya mungkin itu berita yang tidak benar, ya. Oke. Iya. Iya. Silakan. Dia sudah berusaha mencari tapi tidak dapat, mungkin penyebabnya apa gitu, Ustaz. Dia sudah Iya. Iya. Apakah ada orang berusaha mencari kemudian tidak dapat? Kalau kita melihat firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan itu. Kita lihat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dia meninggalkan kabilahnya, menitipkan keluarganya, datang ke kota Mekah untuk mencari hidayah itu. Lantas dia hidup bermalam sampai berapa malam di sekitar Ka'bah, dan dia lihat kanan kiri, yang nggak kenal gak sapa, sampai dia tidak makan apa-apa kecuali air Zam-Zam, ya. Berarti dia apa? Sungguh-sungguh mencarinya. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan itu. Lanahdiyannahum, ya. Ini sampai Allah Taala berfirman lanahdiyannahum. Dalam bahasa Arab lam taukid, nun taukid, benar-benar akan kami tunjukin dia. Kalau apa? Walladzina jahadu fina, yang sungguh-sungguh. Maka ada pepatah mengatakan man jadda wajad, ya, barang siapa sungguh dapat. Berarti dia nggak sungguh-sungguh dalam mencari, hatinya, ya, hatinya tidak sungguh-sungguh. Ya, bahkan mencarinya pingin cari kesalahan, bisa. Mana yang kontradiksi? Yang didapatkan selalu yang kontradiksi, seakan-akan itu kontradiksi, padahal Quran tidak ada yang kontradiksi, ya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Quran, seandainya Quran itu datang dari selain Allah, sisi Allah, maka akan terdapat kontradiksi. Maknanya tidak ada kontradiksi. Nah, orang yang tidak sungguh-sungguh, ya, selalu mencari yang kontradiksi. Akhirnya apa? Kesannya bagi dia kontradiksi, akhirnya apa? Wah, ini enggak pas bagi saya, ya. Kalau sungguh-sungguh mencari kebenaran, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita mau sungguh-sungguh ditunjukkan. Lihat, ya, Al-Imam Al-Kisai. Dia sudah bersungguh-sungguh mempelajari ilmu nahu. Tidak bisa putus asa dia, dan duduklah dia. Kemudian dia melihat di dinding itu ada semut yang bergerak ke atas, bawa makanan jatuh lagi, bawa makanan jatuh lagi. Akhirnya berhasil. Kemudian dia mengatakan, loh, kalau semut bisa, kenapa saya tidak? Masya Allah. Ya, kenapa saya tidak? Kita lihat siapa itu Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Ibnu Hazm Ad-Dhahiri umur 30 tahun masuk masjid langsung duduk, dimarahi sama orang. Kamu itu sudah umur segitu, nggak paham-paham. Masuk masjid kamu harus satu masjid. Loh, ini kok saya dimarah-marahin? Ya. Karena hadis mengatakan, idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'atain qabla an yajlis. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, salat 2 rakaat sebelum masuk masjid. Ibnu Hazm sudah umur 30, dia berpikir. Ini dikatakan begitu. Akhirnya apa? Ini hidayah menyapa. Dia tidak biarkan, dia belajar dan belajar. Akhirnya apa? Jadi imam. Ya, Ibnu Hazm Al-Dhahiri, kitabnya Al-Muhalla, ya, termasuk di antara madhab yang lain, tapi memang tidak masyhur di kalangan para umat Islam, ya, tidak terlalu terkenal. Ini kecuali 4 madhab. Ada madhab Al-Dhahiri namanya, Ibnu Hazm Al-Dhahiri, kitabnya Al-Muhalla, ahli dalam hadis, ahli dalam hadis. Nah, ini umur 30. Kemudian ada lagi, saya pernah bertanya kepada salah seorang muridnya saya, Albani, ya, Ali Hasan Al-Halabi, ya, bagaimana orang sudah berumur menuntut ilmu, apa mungkin, ya, nyari hidayah? Akhirnya apa? Dikasih tahu, ada orang umurnya 60 tahun, dia haji, bertemulah dengan ahli hadis orang Mesir. Kemudian ini orang India, dia bertanya kepada ahli hadis tadi, ya Syekh, saya bisa enggak saya belajar hadis? Kenapa tidak? Bisa lah.
tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Ya belajar bahasa Arab. Kalau masih umur 18 tahun, 20 tahun, nggak bisa belajar, kemudian belajar, insya Allah dapat. Ya. Ini umur 60. Belajar dan belajar bisa mensyarah, bisa memberikan penjelasan hadis dengan bahasa Arab sebanyak 12 jilid kitab. Sebanyak 12 jilid buku dengan bahasa Arab. Nah, kenapa? Karena sungguh-sungguh. Oleh karena itu mari goodwill ya, keinginan yang baik dari kita ini harus menjadi pertama dan utama. Sampai keinginan yang baik saja sudah merupakan penilaian yang sempurna. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah." Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah mencatat sebagai kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Ya, maka mari kita banyak untuk sungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan. Cuman Allah Maha tahu mana kesungguhan yang sebenarnya, mana kesungguhan yang disiasati. Ya, Allah Maha tahu, disitulah. Allahu a'lam. Ya, barakallahu fiik, masya Allah. Berarti kuncinya sungguh-sungguh, Ustaz. Ya, betul. Nanti Allah akan tunjukkan kita. Betul. Mungkin ini adalah waktu kita untuk berakhir di atas ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di bawah untuk bertanya jawab dengan Ustadz, insya Allah dengan kita tunggu kesimpulan dari Ustadz. Silakan Ustadz dengan kesimpulannya. Iya, baiklah, kesimpulannya ketika hidayah menyapa ini, yang disapa bisa jadi bukan orang Islam, dapat hidayah masuk Islam. Yang disapa bisa jadi itu orang Islam dengan sekian parsialnya hidayah, sholat adalah hidayah, puasa adalah hidayah, kemudian zakat adalah hidayah, menutup auratnya adalah hidayah. Maka di sini jangan sampai kita biarkan, mari kita sambut dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita menyambut ilmu, maka ilmu akan menyambut kita. Oleh karena itu, insya Allah kalau memang diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan temanya, jangan engkau sia-siakan hidayahmu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Alhamdulillah kita telah sampai di materi kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan di bawah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan kita mohon maaf terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum kita bisa jawab. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan, insya Allah. Insya Allah. Iya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.